Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Laksana dengan NIM B10312011113. Pada video ini, saya akan menjelaskan sistem rekomendasi dalam analisis Big Data. Sistem rekomendasi terdiri dari tiga subbab, yakni konsep sistem rekomendasi, metode sistem rekomendasi, dan yang ketiga, implementasi Big Data dalam sistem rekomendasi. Yang pertama ada konsep sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang digunakan oleh para user, customer, atau pelanggan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Ide awal dari sistem rekomendasi sendiri adalah untuk menggunakan beberapa sumber informasi dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk. Sistem rekomendasi juga bisa diartikan sebagai aplikasi untuk menyediakan dan merekomendasikan suatu sistem dalam membuat sesuatu keputusan yang diinginkan oleh pengguna. Penerapan sistem rekomendasi ini dalam bentuk sistem biasanya melakukan prediksi suatu item, seperti rekomendasi film, musik, buku, berita, dan lain sebagainya yang dapat menarik perhatian user itu sendiri. Kemudian, pada awalnya, konsep sistem rekomendasi digunakan pada perpustakaan untuk merekomendasikan buku kepada pengguna perpustakaan. Sistem ini awalnya masih primitif dan menggunakan wawancara dan hardcore dari sistem. Pada tahun 1999, sistem rekomendasi dengan collaborative filtering mulai banyak digunakan dan menjadi solusi dalam penggunaan data yang cukup banyak. Kemudian, pengumpulan data sistem rekomendasi. Pengumpulan data dalam sistem rekomendasi dapat dilakukan dengan cara langsung maupun secara tidak langsung. Pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Meminta user untuk melakukan rating pada sebuah item. Kedua, meminta user untuk melakukan ranking pada item favorit setidaknya memiliki satu item favorit. Tiga, memberikan beberapa pilihan item pada user dan memintanya memilih yang terbaik dari produk tersebut. Keempat, meminta user untuk mendaftarkan item yang paling disukai atau item yang paling tidak disukai. Sedangkan, untuk pengumpulan data secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara mengamati item yang dilihat oleh para user di sebuah web e-commerce. Dari data hasil yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan algoritma tertentu. Setelah itu, hasilnya akan dikembalikan lagi kepada user sebagai sumber rekomendasi item dengan parameter dari user tersebut. Kemudian kita akan memasuki metode sistem rekomendasi. Nah, dalam pembangunan sistem rekomendasi, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, antara lain user-based collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid-based. Namun, beberapa peneliti mendapatkan metode baru, yaitu knowledge-based recommendation. Secara umum, user-based collaborative filtering menggunakan feedback, ulasan, dan rating untuk mendapatkan hasil rekomendasi. Metode content-based memberikan rekomendasi dengan membangun profil pengguna. Kemudian metode hybrid-based menggabungkan dua atau lebih metode. Penggabungan dilakukan dengan tujuan saling melengkapi kekurangan dari metode yang digunakan. Sedangkan metode knowledge-based tadi menggunakan pola pengetahuan untuk memberikan hasil rekomendasi. Kemudian masuk collaborative filtering. Metode collaborative filtering merupakan salah satu pendekatan untuk desain recommender sistem yang sudah sering digunakan. Metode penyaringan kolaboratif didasarkan pada mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar informasi dan perilaku pengguna, kegiatan, atau preferensi serta melakukan prediksi apa yang dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan apa yang dipilih oleh pengguna lain. Berikut ini kelemahan dari teknik collaborative filtering, antara lain, 1. Kelemahan utama pada teknik ini yaitu sistem tidak dapat memberikan rekomendasi apabila belum adanya penilaian pada objek yang direkomendasikan. Kedua, collaborative filtering akan menghasilkan data yang kurang akurat ketika penilaian pada satu data terlalu sedikit dan akan menjadi salah persepsi. 3. Teknik ini tidak memuat informasi atau kegunaan dari barang yang direkomendasikan. Selanjutnya ada pengumpulan data untuk sistem collaborative filtering.
Contoh pengumpulan data collaborative filtering ini ada secara eksplisit dan empiris melalui proses sebagai berikut. Kita lihat dari yang eksplisit terdiri dari yang pertama, meminta pengguna untuk menilai barang pada skala besar, misalnya 1 sampai dengan 5. Kedua, meminta pengguna untuk melakukan pencarian. Ketiga, meminta pengguna untuk menilai dari favorit ke paling favorit. Keempat, menghadirkan dua barang ke pengguna dan meminta pengguna untuk memilih yang lebih baik salah satu dari barang tersebut. Kelima, meminta pengguna untuk membuat daftar barang yang disukai. Kemudian, pengumpulan data secara empiris, yakni satu, mengamati barangnya dilihat pengguna dari sebuah toko online tersebut. Kemudian yang kedua, mengenali dari jumlah pengunjung halaman website tersebut. Ketiga, mengumpulkan data dari transaksi barang yang dijual. Keempat, memperoleh daftar barang yang pengguna telah kunjungi di halaman website tersebut. Kelima, menganalisis media sosial mengenai trading, apakah banyak menyukai atau tidak menyukai. Kemudian kita masuk ke content based. Pendekatan content based merupakan teknik pembuatan recommender system yang berdasarkan penjelasan item dan profil dari penggunanya. Content based merupakan sistem rekomendasi yang cukup umum beberapa tahun terakhir dan sudah banyak diterapkan pada beberapa aplikasi atau sistem, terutama pada sistem penjualan online. Yang paling populer pendekatan ini diterapkan pada film, musik, berita, buku, artikel penelitian, social text, dan produk lain pada secara umum. Sebagai studi kasus, yaitu pada sistem rekomendasi yang terdapat pada rekomendasi film atau movie dengan beberapa atribut seperti genre, artis, penulis, dan sutradara, sehingga barang atau jasa yang direkomendasikan berdasarkan yang sudah populer sebelumnya. Contoh, seperti apa genre komedi yang sedang populer, maka apabila ada film baru yang bergenre komedi, maka sistem rekomendasi akan menempatkan film tersebut pada daftar film yang direkomendasikan. Walaupun film tersebut masih tergolong baru dalam data pendukung sistem rekomendasi. Berikut ini kekurangan dari pendekatan content based, yaitu sebagai berikut. Satu, hanya dapat digunakan untuk fitur yang sesuai, seperti gambar, film, dan musik. Kedua, barang atau jasa yang dispesialisasikan berlebihan. Contoh pada content base, pada poin ini, contoh pada content base jarang sekali ditemukan rekomendasi yang kegunaannya berbeda. Padahal, beberapa orang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Misalkan, seseorang yang baru saja membeli mobil, sepertinya kurang pas nih apabila diberikan rekomendasi barang yang serupa. Tetapi akan lebih cocok apabila barang yang direkomendasikan tersebut merupakan aksesoris dari mobil tersebut, seperti ban, lampu, GPS, dan aksesoris pelengkap mobil tersebut. Yang ketiga, tidak mampu menentukan profil dari user baru. Kemudian kita masuk ke cluster model. Pendekatan cluster model ini dilakukan dengan pemisah user atau pengguna ke dalam beberapa segmen dan melakukan klasifikasi. Tujuan dari algoritma ini yaitu untuk mengkelompokkan pengguna-pengguna yang mirip, kemudian dapat diambil barang mana yang direkomendasikan untuk pengguna dengan segmen tertentu. Kemudian kita masuk ke search-based model. Model pencarian atau konten yang akan menghubungkan suatu barang dengan barang lain yang memiliki kesamaan seperti warna, rasa, genre, kategori, dan atribut lain agar dapat dikelompokkan. Seperti halnya clustering, search base melakukan pengelompokan terdapat objek yang diteliti. Tetapi, karena pengelompokan tersebut berdasarkan aktivitas pencarian pada sistem, maka pengelompokan tersebut lebih bersifat general atau umum. Dan terkadang, dalam satu pengelompokan objek satu dengan yang lain juga dapat sangat berbeda. Kemudian demografik. Demografik merupakan pendekatan penyusun sistem rekomendasi berdasarkan data atau parameter demografi tiap subjeknya. Contoh, kasus sistem rekomendasi akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan demografi orang yang akan direkomendasikan. Misalnya nih,
Budi merupakan orang Bandung. Di Bandung, sedang meningkat pembelian ponsel asal Tiongkok. Maka, Budi akan direkomendasikan oleh sistem yang berkaitan dengan ponsel asal Tiongkok. Kelebihan dari pendekatan demografik ini yaitu: satu, tidak terpengaruh oleh genre atau jenis barang atau jasa pada sistem. Kedua, pengetahuan domain pada subjek atau barang yang terdapat pada sistem tidak terlalu dipedulikan. Ketiga, adaptif kualitas akan meningkat berbanding lurus dengan waktu. Ini maksudnya, semakin lama rentan data, maka kualitas hasil pendekatan ini akan semakin baik. Dengan kata lain, semakin lama data atau produk tersebut eh, terdaftar dalam informasi tersebut, maka pencarian pada produk ini atau produk yang ingin dicari akan semakin mudah ditemukan. Namun, demografik juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari pendekatan ini yaitu: satu, harus memiliki data demografi tiap orang atau barang. Kedua, sulit menangani data dengan user yang memiliki opini tidak konsisten, seperti memberikan penilaian yang kurang jelas antara menyukai atau tidak menyukai. Ketiga, kualitas data tergantung pada besarnya data yang sudah dikumpulkan. Kemudian kita masuk ke user rating system. User rating system merupakan sistem penilaian suatu objek oleh user yang biasanya sistem ini digunakan oleh hotel, film, TV series, dan restoran. Biasanya, rating sistem ini memiliki nilai 1 sampai 5, di mana angka tertinggi menunjukkan kualitas yang terbaik yang dimiliki objek tersebut. Selain dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sistem rating sendiri dapat menjadi parameter pendukung pembuatan sistem rekomendasi. Dengan user rating diharapkan agar minimnya data tentang subjek dapat teratasi. Kemudian kita masuk ke hybrid recommender system. Hybrid recommender system ini adalah metode yang menggabungkan dua atau lebih teknik untuk mendapatkan performa yang lebih baik dengan sedikit kelemahan dari setiap individu. Seringkali, metode ini terdiri dari collaborative filtering yang dikombinasikan dengan metode lain untuk menghindari round-up problem. Berikut ini beberapa kombinasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama ada weighted. Jenis hybrid rekomendasi sistem weighted ini adalah metode penggabungan antara dua atau lebih metode yang menghasilkan nilai prediksi pada masing-masing barang atau jasa yang direkomendasikan. Kemudian, hybrid recommender system switching. Switching ini merupakan metode penggabungan antara dua atau lebih metode yang penggunaannya tergantung dari keadaan parameter. Metode ini dapat dengan cerdas melakukan perpindahan antara pendekatan satu dengan pendekatan lain dengan berbagai kriteria. Kemudian hybrid recommender system mixed. Mixed ini penggabungan metode content based dan collaborative filtering yang lebih menitik beratkan pada metode content based dibandingkan dengan collaborative filtering, di mana content based berperan sebagai pendekatan yang memberikan keunggulan akan suatu barang dan collaborative filtering menambahkan apabila terdapat penilaian dari pengguna lain. Nah, kemudian kita masuk nih, implementasi big data dalam sistem rekomendasi. Terdapat di sistem rekomendasi terhadap fenomena pemilihan studio di kota Singkawang. Nah, pada masa COVID-19 merupakan tantangan terbesar di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Banyak perusahaan maupun masyarakat yang sulit menentukan kebijakan yang diambil dalam pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini. Permasalahan yang sedang dialami adalah pemilihan studio untuk kegiatan pernikahan dan hal lainnya demi untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pemotretan. Nah, studio di sebuah daerah terutama Singkawang tentu memiliki konsep yang berbeda antara satu perusahaan studio dengan perusahaan yang lain. Selain konsep yang menjadi perbedaan lain adalah tarif yang harus dibayar untuk per kegiatannya ataupun tarif per jam untuk kegiatan penyewaan studio untuk kegiatan foto tersebut. Masa-masa wisuda di Singkawang dapat menjadi sebuah peluang yang menjanjikan untuk studio, tetapi hal ini akan menjadi sebuah permasalahan untuk masyarakat
dalam memilih studio agar mendapatkan hasil yang maksimal, baik itu hasil foto sesuai konsep yang diinginkan, maupun tarif yang sesuai agar uang yang dikeluarkan untuk kegiatan ini juga efektif. Nah, metode apa yang harus digunakan? Metode sistem rekomendasi ini hybrid recommender system mix. Nah, sistem rekomendasi ini atau metode ini dapat digunakan untuk menangani atau membantu fenomena di atas, di mana dengan menggabungkan metode collaborative filtering dan content based merupakan metode yang digunakan untuk menangani atau membantu fenomena tersebut, di mana content based sebagai pembantu yang cukup besar dalam sistem rekomendasi ini, di mana dalam kontennya memuat penjelasan keunggulan dan produk, misalnya dalam tarif dan konsep yang dibutuhkan dari setiap studio di Singkawang. Kemudian, rekomendasi dalam konten base ini juga akan menampilkan studio yang sedang populer dan sering dikunjungi di kota Singkawang, yang mana datanya dapat diambil dari penduduk kota Singkawang. Kemudian metode yang kedua yakni collaborative filtering, yang dimana rekomendasi didasarkan dari review dan penilaian penduduk kota Singkawang yang pernah atau sering ke studio untuk melakukan pemotretan. Nah, rekomendasi melalui collaborative filtering ini akan berbentuk bintang atau review dari bintang 1 sampai 5, di mana saat pencarian maka studio yang memiliki rating atau penilaian yang baik akan direkomendasikan paling atas. Selain rating, ada juga penilaian komentar. Nantinya hal ini dapat memicu seseorang untuk tertarik pada studio yang telah dikunjungi oleh pelanggan sebelumnya melalui review perangkat tersebut di kolom komentar. Nah, sekian dari penjelasan materi yang saya berikan di video ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian sehingga dapat menyinggung hati penonton sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.